Pada video ini, kita akan belajar tentang cara membentuk kalimat sederhana atau yang biasa disebut dengan simple sentence. Simple sentence atau kalimat sederhana adalah kalimat yang hanya mengandung satu ide saja. Dan semua contoh yang saya berikan dalam video ini dibentuk dengan menggunakan simple present tense yang mempunyai 3 fungsi. Yang pertama adalah untuk menyatakan general truth atau kebenaran umum yang bersifat universal, yang biasa dicontohkan dengan kalimat the sun rises in the east, the sun sets in the west, matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Water consists of hydrogen and oxygen. Sedangkan fungsi yang kedua adalah untuk menyatakan kebiasaan atau habit. Jadi ketika Anda ingin menyatakan suatu kebiasaan Anda bisa gunakan simple present tense. Contohnya adalah I always sleep at 9 p.m. I go to work at 7 o'clock every day. Nah, itu adalah kebiasaan-kebiasaan saya yang saya gunakan kalimat dengan simple present tense. Dan fungsi yang ketiga adalah untuk menyatakan situasi yang muncul atau terjadi pada saat kita ucapkan kalimat tersebut. Ya, ingat, yang ketiga berhubungan dengan situasi, bukan aktivitas atau action. Jadi situasi yang dimaksud adalah misal seperti ini. I like the movie. Saya suka film itu. Jadi itu adalah situasi yang muncul dan tepat ketika saya ucapkan kalimat itu, saya suka film itu. Contoh yang kedua, I need some money. Saat saya ucapkan kalimat itu, saya butuh uang. Ya, oke. Coba sekarang kita langsung menuju ke penjelasan yang lebih detail tentang cara membentuk kalimat sederhana dalam bentuk simple present tense dengan kalimat positif atau afirmatif yang digunakan untuk memberikan pernyataan atau statement. Pada intinya, pola kalimat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia mempunyai kesamaan. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal SPOK atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dalam bahasa Inggris kita mengenal SVC atau subject, verb, dan complement atau pelengkap. Jadi sebelum kita belajar tentang cara membentuk kalimat sederhana dalam bahasa Inggris, kita harus mengenal dulu tentang central core atau inti dari kalimat bahasa Inggris. Jadi ada dua syarat dalam membentuk kalimat bahasa Inggris. Yang pertama adalah kalimat harus mempunyai subjek dan verb atau predikat. Yang kedua adalah kalimat tersebut harus logis, make sense atau masuk akal. Sebagai contoh untuk syarat yang pertama adalah read a magazine. Di situ jelas kita tidak menemukan adanya subjek, cuma ada verb dan objek. Nah, ini adalah kalimat yang salah, incomplete sentence. Kenapa salah? Karena kalimat ini tidak mempunyai subjek. Kemudian contoh kalimat salah yang kedua adalah I a magazine. Di sini ada subjek I, tapi predikatnya atau verbnya tidak ada.
Cuma ada subjek dan objek. Contoh ketiga, the girl, the nurse. Ada subjek the girl, ada subjective complement the nurse, tapi tidak ada verb. Kalimat keempat dan kelima juga tidak mempunyai verb atau predikat. Sehingga saya perjelas sekali lagi, kalimat bahasa Inggris harus mempunyai subjek dan verb. Dan hampir semua konstruksi kalimat sederhana dalam bahasa Inggris mempunyai subjek dan verb. Ya, bisa dikatakan semua kalimat dalam bahasa Inggris harus mempunyai subjek dan verb. Subjek dan kata kerja. Subjek harus diisi dengan kata benda, dan diikuti oleh predikat yang harus berupa kata kerja. Dengan contoh untuk kalimat yang tidak logis adalah Andy reads a movie. Kalimat ini mengandung subjek Andy, ada verbnya juga reads, dan ada objeknya a movie. Tapi kalau kita menganalisis kalimat ini, kita bisa temukan satu kejanggalan bahwa tidak mungkin Andy membaca sebuah film. Jadi itu adalah kalimat yang tidak logis. Meskipun ada subjek dan ada verb yang merupakan syarat dari suatu kalimat. Contoh kalimat yang tidak logis selanjutnya adalah the man is a fever. Di situ mungkin kalimat itu ditujukan untuk menyatakan laki-laki itu demam atau mengalami demam. Nah, jelas di sini ada subjek, ada verb. The man sebagai subjeknya, verb lebih tepatnya verbnya yang berupa to be. Kemudian ada a fever. Nah, di sini kalimatnya tidak logis karena mestinya yang dipakai bukan kata kerja yang berbentuk to be. Kita harus pakai kata kerja has. Jadi seharusnya the man has a fever. Oke, jadi ada dua syarat dalam membentuk kalimat bahasa Inggris. Yang pertama, kalimat tersebut harus mempunyai subjek dan verb. Minimal, ya, itu central core-nya, inti dari kalimatnya, subjek dan verb. Syarat yang kedua, kalimatnya harus logis, dari sisi arti harus logis. Jadi meskipun ada subjek dan verb, tapi kalimatnya tidak logis, maka bisa dikatakan kalimat tersebut salah. Oke, seperti yang saya katakan barusan, Central core dalam bahasa Inggris adalah subjek dan verb, ya, atau subjek dan predikat. Setiap kalimat bahasa Inggris mengandung subjek dan verb. Ya, kita lihat definisi dari subjek di sini. The subject is who or what is being talked about. Jadi subjek itu mengacu pada orang atau apapun yang sedang dibicarakan dalam kalimat tersebut. Siapa atau apa yang menjadi inti dari kalimat tersebut, inti pembicaraan, topik dari kalimat tersebut. Sedangkan predikat atau verb adalah what is being said about the subject, apa yang dikatakan tentang subjeknya. Jadi, setelah kita ketahui definisi dari subjek dan verb, kita akan membagi kalimat menjadi dua bagian, ya, atau menjadi dua tipe. Yang pertama adalah verbal sentence. Konstruksinya sama, cara membentuknya sama, yaitu dengan pola SVC, ya, subject, verb, complement. Complement adalah pelengkap. Ya, jadi inti dari kalimatnya adalah tetap subject dan verb. Tapi tidak mungkin bila kita ditambahkan pelengkap karena kalimatnya bisa menjadi kurang sempurna, sehingga kita pasti butuh complement atau pelengkap. Oke. Jadi kalimat verbal atau verbal sentence adalah kalimat yang mengandung
action, aktivitas atau tindakan. Syarat untuk membentuk kalimat yang mengandung tindakan adalah verbnya harus berupa action verbs. Action verbs atau kata kerja yang menunjukkan action. Kemudian complement bisa apapun, bisa apa saja. Kita bisa letakkan adverb, kita bisa letakkan adverb of time, adverb of place, atau apapun di belakang verbnya untuk melengkapi subjek dan verb. Nah, contoh dari verb of action atau action verbs adalah sings, kita bernyanyi, sings, sleeps, listen to, study. Nah, itu semua adalah action verbs yang menunjukkan tindakan atau aktivitas. Kata kerja action itu menunjukkan aktivitas. Sebagai contoh yang pertama, Andy sings songs in his room every night loudly. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada sekitar ada kombinasi 5 jenis kata dalam kalimat Andy sings songs in his room every night loudly. Di sini Andy sebagai subjek, sings sebagai verb, objeknya adalah songs. Karena tidak mungkin diisi tanpa objek di sini. Andy sings. Bisa saja, ya. Tapi di sini saya memilih, saya beri objek di sini supaya kalimatnya lebih lengkap. In his room berupa adverb of place. Every night adverb of time yang menunjukkan waktu. Saya juga memakai other adverbs atau adverbs yang lain. Dalam hal ini saya memakai loudly. Saya memakai loudly. Atau bisa disebut dalam konteks ini loudly menunjukkan adverbs of manner yang menunjukkan cara bagaimana action tersebut dilakukan. Cara menyanyinya bagaimana? Loudly, dengan keras, dengan nyaring. Contoh yang kedua, the man sleeps in his room quietly. Di sini saya sengaja menghilangkan objek karena tidak mungkin kita mengisi objek untuk mengikuti kata sleeps, karena sleeps termasuk intransitive verb atau kata kerja yang tidak boleh diikuti oleh objek. Jadi pemakaian objek setelah kata kerja itu bersifat optional atau pilihan. Jika kata kerja yang dipakai adalah transitive, ya, transitive verb, maka harus diikuti oleh objek. Jika kata kerja misalnya sleeps yang dipakai ini adalah berbentuk intransitive verb, maka kata kerja tersebut tidak boleh diikuti oleh objek. Dan contoh yang selanjutnya, I listen to music from my cell phone every morning loudly. Kemudian contoh yang terakhir, we study English in the cafe excitedly. Di sini ada beberapa kolom yang kosong, ya, yang untuk adverb of time di sini saya bisa sertakan atau bisa tambah adverb of time di sini, dan saya boleh memilih untuk tidak menggunakan. Itu bergantung dari keinginan Anda sendiri. Tapi yang pasti yang tidak pernah kosong adalah subject dan verb, karena ini adalah central core-nya, ini adalah inti dari kalimat. Harus ada subject dan verb, dan kata yang berada di belakang verb adalah complement. Semuanya adalah pelengkap. Jadi objek di sini pelengkap, adverb of place, adverb of time, and other adverbs. They are all complement, which complete the central core. Jadi kata-kata di belakang verb itu hanya sebagai pelengkap dari
subjek dan verbnya, dan otomatis kita harus menggunakan kata yang pas untuk melengkapi subjek dan verb tersebut. Ini sekarang kita lanjut ke non-verbal sentence ya. Jenis kalimat yang kedua adalah non-verbal sentence. Jadi kalimat ini tidak mengandung action. No action takes place in the sentence. So it means that we are trying to tell about situation, condition, or state. Ya, di sini kita tidak membuat kalimat yang menceritakan subjek melakukan sesuatu atau subjek melakukan tindakan. Tidak. Ya. Dalam non-verbal sentence, kita hanya ingin menceritakan tentang situasi, kondisi, atau keadaan, bukan action. Sehingga verbnya harus berupa to be. Dan to be, kita mempunyai 5 pilihan: is, am, are, was, were. Yang berwarna hitam di sini is, am, are dipakai untuk kalimat-kalimat yang present. Sedangkan was, were yang berwarna biru ini dipakai untuk kalimat dalam waktu lampau atau in the past. Kemudian jika kita ingin membuat kalimat dengan menyatakan situasi, kondisi, dan keadaan, maka komplementnya berupa subjective complement. Apa subjective complement? Subjective complement adalah pelengkap yang memberi keterangan untuk subjeknya. Jadi contohnya misal, Andy is a nurse. A nurse di sini sebagai subjective complement yang melengkapi atau memberi keterangan untuk subjek Andy. Siapa yang merawat Andy? Kemudian ada contoh yang kedua, he is friendly. He is friendly. Friendly di sini juga berfungsi sebagai subjective complement yang memberi keterangan untuk subjek he. Siapa yang ramah? He, subjek Andy. Contoh yang ketiga, he is in the hospital. Siapa yang berada di rumah sakit? Andy atau he di sini. Nah, semua ini adalah subjective complement. Dan yang perlu diingat dari kalimat non-verbal ini adalah Anda tidak ingin menceritakan tentang action. Anda tidak ingin menyatakan atau mengatakan tentang action. Tapi Anda ingin menyatakan tentang situasi, kondisi, atau keadaan. Dan untuk membuat kalimat non-verbal, ada 3 jenis kata yang bisa Anda pakai sebagai komplementnya atau subjective complement. Kata benda yang pertama, yang kedua kata sifat, yang ketiga adalah adverb of place atau kata keterangan yang menunjukkan tempat atau lokasi. Jadi setelah subjek dan verb ya sebagai central core dari kalimat seperti dalam kalimat yang sebelumnya, verbal sentence yang juga harus berisi subjek dan verb, maka setelah verb yang berupa to be, Anda letakkan saja kata benda. Kata benda apapun yang pasti harus logis, dari sisi arti harus logis. Misalnya yang tidak logis, Andy is a fever. Andy adalah demam. Itu jelas tidak mungkin, karena tidak logis dari sisi arti. Meskipun fever adalah kata benda. Jadi kita harus cari kata benda yang logis, yang bisa memberi keterangan untuk subjek Andy. Jenis kata yang kedua untuk menyatakan sikon atau situasi, kondisi, keadaan adalah adjective atau kata sifat. Sama juga dengan keterangan saya sebelumnya, kata sifat yang dipilih juga harus sesuai dengan subjeknya, harus logis. Misal yang tidak logis, saya memakai kata sifat hard atau keras. He is hard.
Nah, di sini tidak jelas he is hard. Dia keras. Maksudnya kita nggak tahu. Ya, kalau tidak dibantu dengan konteks, saya kira itu bukan kalimat yang bagus. Jadi kita pilih kata sifat yang sesuai dengan subjeknya, yang bisa menerangkan subjeknya. Yang ketiga, pilihan yang ketiga adalah adverb of place. Complement yang menunjukkan lokasi. In the hospital. Siapa yang berada di rumah sakit? Andy. Ya, jadi saya ulangi lagi. Untuk membuat kalimat yang menyatakan situasi, kondisi, atau keadaan, Anda membutuhkan kombinasi subject verb noun atau subject verb adjective atau subject verb adverb of place, dan semuanya itu tidak menunjukkan action karena semua ini menunjukkan situasi, kondisi, atau keadaan. Jadi di sini kita buat semacam kesimpulan, ya. Ada dua jenis kalimat yang bisa kita bedakan dari sisi action dan situation. Kalimat yang mengandung action, predikatnya atau verbnya harus berupa action verbs. Apa itu action verbs? Action verbs adalah kata kerja yang menunjukkan action, aktivitas, kegiatan. Contohnya walk, read, sit. Dalam kalimat lengkap, my mother sweeps the floor. My mother sebagai subjek, sweeps sebagai verbnya. Saya tambahkan s di sini karena aturan dari simple present, karena subjeknya tunggal, sehingga kata kerjanya harus ditambahkan s. Ingat, ini hanya berlaku untuk simple present tense. Kemudian diikuti oleh objek langsung, karena nggak mungkin kalau saya kira akan lebih tepat atau lebih lengkap kita berikan objek, ya, daripada membuat kalimat dengan minimum subjek dan verb saja. Contohnya, my mother sweeps. Sweeps membutuhkan objek. Ya, kita berikan objek yang sesuai, yaitu the floor sebagai kata benda. Kemudian contoh yang kedua, I sleep on the floor. Dan di sini kata sleep tidak butuh objek, dan on the floor ini bukan objek, bukan direct object, bukan objek langsung, karena mengandung preposisi atau kata depan on. Jadi ini bukan objek langsung. Ini biasa disebut dengan prepositional phrase, yang fungsinya adalah untuk menunjukkan tempat atau lokasi di mana subjeknya tidur. Contoh yang ketiga, I'm sleeping now. Nah, di sini ada kebetulan di sini saya memakai present progressive, ya, untuk menunjukkan kegiatan yang sedang terjadi, sedang dilakukan pada saat kita ucapkan kalimat tersebut. Di sini sama. Ada action sleeping di sini. I'm sleeping. Kemudian diikuti oleh kata keterangan waktu. Ya, jadi intinya, apabila Anda ingin membuat kalimat dengan menceritakan action, bahwa subjeknya melakukan action, verb atau predikatnya harus berupa action verbs. Kata kerja yang menunjukkan action. Sedangkan jenis kalimat yang kedua adalah kalimat yang menunjukkan situasi, kondisi, atau keadaan. Untuk kalimat seperti ini, kita menggunakan verb atau predikat yang berupa to be. Pilihannya is, am, are untuk masa sekarang, was, were untuk masa lalu. Contohnya, I am a midwife, I am beautiful, I am in the hospital. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada 3 pilihan yang bisa Anda gunakan untuk menyatakan situasi, kondisi, atau keadaan. Yang pertama, Anda bisa gunakan kata benda di belakang to be,
Anda juga bisa menggunakan adjective atau kata sifat di belakang to be. Anda juga bisa menggunakan adverb of place di belakang to be. Jadi konstruksinya masih sama dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Subject, verb, ya, ingat to be adalah verbs atau biasa disebut linking verbs. Jadi di sini to be adalah verbs, ya. Konstruksinya sama, subject, verb, and subjective complement. Subjective complement. Ingat yang tadi, subject, verb, complement. Subject, verb, pelengkap. Contoh yang keempat, the boys are my friends. Nah, anak laki-laki itu adalah teman saya. Teman saya adalah kata benda. Kemudian bisa diisi juga dengan kata sifat. The boys are humble. Ini kata sifat untuk menjelaskan the boys. They are here. Mereka berada di sini. Ada keterangan tempat yang menunjukkan posisi mereka. Contoh lain, the floor is dirty. Kita menggunakan kata sifat untuk menggambarkan lantainya. Lantainya kotor. Dalam kalimat-kalimat ini, contoh-contoh ini tidak menunjukkan adanya action. No action takes place. Mereka hanya menyatakan situasi, kondisi, keadaan. Sehingga verbnya harus to be. Is, am, are, was, were. Dan pemakaian to be harus disesuaikan dengan jumlah subjek, tunggal atau plural. Dan yang kedua, pemakaian to be harus disesuaikan dengan waktu, masa sekarang atau masa lalu. Oke, saya kira ini masih sama penjelasan dengan yang tadi. Jika Anda ingin menyatakan aktivitas, kegiatan, atau tindakan, atau action dalam kalimat, gunakan action verb sebagai verbnya, sebagai predikatnya. Dan jika Anda ingin menyatakan situasi, kondisi, atau keadaan, bukan action, gunakan to be sebagai verb atau predikatnya. Oke, di sini coba kita akan demonstrasikan cara membuat kalimat yang panjang, ya, dengan modal 3 kata. Di sini kita sudah punya nurse, examine, patient. Nurse, examine, patient. Mana central core-nya? Central core-nya adalah subject, nurse, dan verb, examine. Examine berarti memeriksa. Nurse, examine. Jadi meskipun tanpa patient, sebenarnya kalimat dengan subject dan verb, nurse, examine, itu sudah memenuhi syarat yang pertama, yaitu kalimat harus punya subject dan verb. Tapi karena masih belum logis, karena syarat kalimat yang kedua adalah kalimat itu harus logis dari sisi arti, maka kita membutuhkan objek, patient, sehingga kalimatnya menjadi lebih logis, ya. Nurse, examine, patient. Ya, nanti kita berikan S di sini, ya, karena aturan simple present. Jadi sekarang kita coba membuat kalimat ini lebih panjang. Kita coba mengembangkan kalimat ini dengan mengkombinasikan beberapa jenis kata yang sudah kita pelajari sebelumnya. Masih ingat tentang parts of speech? Jenis kata ada noun, verbs, adjective, adverbs, preposition, conjunction, articles. Ya, kita coba kombinasikan ke-7 parts of speech tadi untuk membuat kalimat pendek ini menjadi lebih panjang atau lebih berkembang. Oke. Jadi di sini kita sudah mempunyai subjek yang berupa kata benda dan kata kerja di sini. Dan apa yang perlu kita lakukan untuk membuatnya lebih panjang? Kita bisa memodifikasi kata benda yang ada dalam kalimat Anda. Ada 2 kata benda, nurse dan patient, perawat
dan pasien. Kita bisa modifikasi dua kata benda tersebut dengan menggunakan kata sifat. Karena fungsi kata sifat adalah menjelaskan atau memberi keterangan tambahan untuk kata benda. Jadi kita deskripsikan perawat yang bagaimana nih? Oke, coba kita tambahkan kata beautiful di sini. Beautiful. Kalau kita memakai kata sifat beautiful saja, maka tidak jelas. Kita coba membuatnya lebih spesifik dengan memakai artikel the. The beautiful nurse, perawat yang cantik yang itu, perawat cantik itu. Jadi sudah spesifik, kita tidak membicarakan tentang perawat cantik yang dari sisi umum, tapi kita membicarakan tentang perawat cantik yang itu, karena ada the, yaitu kata artikel yang menunjukkan spesifik ya, atau definite article. Specific article. Kemudian kita juga bisa memodifikasi kata benda yang kedua dengan cara yang sama, dengan menggunakan kata sifat. Kita deskripsikan pasiennya bagaimana ini. Kita coba pakai kata pasien perempuan, female patient. Female adalah kata sifat. Kita juga bisa tambahkan kata sifat yang lain yang menunjukkan sifatnya. Misalnya kita pakai kata friendly, female friendly patient. Nah, ini juga pasien harus pasiennya di sini pasiennya spesifik ya. Jadi kita tambahkan juga the female friendly patient. Di sini dari modal tiga kata sekarang sudah berkembang menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 sudah berkembang menjadi 8 kata. Nah, apalagi yang bisa kita lakukan? Kita bisa tambahkan adverb untuk menjelaskan bagaimana nurse tersebut atau perawat tersebut memeriksa pasiennya. Kita katakan perawat itu memeriksa pasien dengan hati-hati. Kita tambahkan di sini carefully, dengan hati-hati. Ini adalah adverb ya, atau dengan seksama boleh. Carefully, selain dengan hati-hati juga dengan baik, dengan sikap yang baik. Kita tambahkan nicely. Nah, di sini nggak mungkin ada dua adverb yang muncul bersamaan dengan untuk menunjukkan cara bagaimana perawat itu memeriksa. Kita tambahkan conjunction, kata hubung, and carefully and nicely, dengan hati-hati dan dengan baik, dengan sikap yang baik. Nah, kita bisa tambahkan lagi adverb lagi. Misal menunjukkan lokasinya atau tempatnya di mana perawat itu memeriksa pasien tersebut. So, in the hospital room, di kamar rumah sakit. Kita juga bisa tambahkan keterangan waktu kapan dia memeriksa pasien tersebut. So, ini menunjukkan kebiasaan atau habit. Simple present tadi ya, fungsi dari simple present. Kita tambahkan every morning, setiap pagi, untuk menunjukkan kebiasaan ya, bahwa kegiatan memeriksa pasien tersebut dilakukan setiap pagi. Itu menunjukkan kebiasaan. Kita tambahkan always juga bisa di sini untuk memperkuat ide bahwa itu adalah kebiasaan. Tambahkan always di sini. The beautiful nurse always examine. Nah, kita tambahkan s di sini. Kenapa? Karena aturan simple present. Jika subjeknya tunggal, the beautiful nurse, maka kata kerjanya harus ditambah s.
Oke, sekarang kita cek, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dari modal 3 kata menjadi 18 kata. Dan Anda masih bisa memanjangkan atau mengembangkan kalimat ini dengan menggunakan clause baru. Clause baru itu berarti Anda butuh subjek baru, verb baru, objek baru, dan Anda bisa mengembangkannya lagi dengan cara yang sama. Ya, karena subjek dan verbnya bisa dikembangkan lagi. Noun dan verb yang ada di clause yang berikutnya bisa berkembang lagi. Misal tambahkan because, conjunction because. Nah, setelah because ini ada subjek lagi, ada verb lagi, membentuk clause baru atau kalimat baru, sehingga Anda bisa membuat clause baru tersebut sepanjang clause yang pertama, yaitu yang the beautiful nurse always examines the female friendly patient carefully and nicely in the hospital room every morning. Ya, misal saya tambahkan because her condition, misal kondisi pasiennya, her condition needs, butuh extra treatments, misal ini. Because her condition needs extra treatments, karena kondisi dia butuh penanganan atau treatment yang ekstra. Nah, di sini ada kata benda condition, ada treatment juga. Anda bisa modifikasi lagi dengan cara yang sama dengan menggunakan kata sifat. Misal, tambahkan kondisi yang bagaimana? Kita tambahkan kata sifat. Bad. Kondisi dia yang buruk, membutuhkan extra treatments. Kita bisa tambahkan extra, let's say intensive, misalnya treatments ekstra yang bersifat intensif. Nah, ini sudah banyak ya. Ada berapa kata nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Modal 3 kata menjadi 26 kata dengan hanya menggabungkan 7 parts of speech atau 7 jenis kata. Dan Anda bisa melakukan hal yang sama dengan kalimat-kalimat yang berbeda. Anda tinggal membuat list yang berisi kata benda, kata kerja yang menunjukkan action, dan juga objek yang berupa kata benda. Anda tinggal kombinasikan saja 3 kolom ini. Misal, the nurse take. The nurse, perawat itu mengambil apa? The nurse takes stethoscope. Misal, the nurse takes the stethoscope in his room, di kamarnya dia. Atau bisa juga the patient. The patient, misal kita ambil move. Kita cari yang sesuai artinya supaya logis. The patient move. Move bisa terserah. Move apa? Move to other rooms gitu. Di sini juga tidak ada contohnya untuk kata move. The patient moves to misal ward B, di bangsal B. Kita bisa ambil contoh, he injects patient carefully
He injects patient carefully. He injects the patient carefully. Jadi caranya Anda buat list kata benda sebagai subjek dan juga kata benda sebagai objek. Kemudian Anda juga buat list kata kerja yang menunjukkan action. Itu untuk membuat kalimat yang menunjukkan action atau verbal sentence. Untuk kalimat yang menunjukkan situation, caranya sama saja, buat list saja kata benda sebagai subjek, kemudian kata kerjanya harus berupa to be, karena Anda ingin menyatakan situasi, kondisi, keadaan, bukan action. Kemudian Anda bisa punya 3 alternatif, bisa kata benda, bisa kata sifat, atau kata keterangan waktu, kata keterangan tempat yang kita letakkan setelah verb to be. Ya, oke, saya kira cukup sekian untuk video yang sudah cukup panjang ini. Saya harap kita sama-sama bisa membuat kalimat sederhana dengan satu ide saja dalam bentuk simple present.